Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan demi kenikmatan, yang mana di antara nikmat tersebut adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan kita sebagai seorang muslim, dan ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, karena dengan agama ini Allah Tabaraka wa Ta'ala akan selamatkan kita dari neraka. Karena hanya agama inilah, yaitu agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pendengar Radio Roja Pontianak yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan dapati dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian-ujian yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan terkadang ujian itu datang silih berganti. Terkadang belum selesai satu kesulitan, satu ujian, telah datang ujian yang lainnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memang seperti inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan manusia dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah hidup di atas dunia ini. Dan seorang tidak akan pernah lepas dari kesulitan tersebut sampai dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka sungguh-sungguh kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh kami telah menciptakan manusia itu berada dalam keadaan kesulitan.
sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, kata Allah tabaraka wa taala. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada surah ini Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan negeri Al-Haram, yaitu Makkah. Allah tabaraka wa taala katakan, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Nabi halal di negeri haram ini, yaitu kamu boleh melakukan apa yang kamu kehendaki padanya, yang mana ini tidak dihalalkan bagi Nabi kecuali saat dari siang hari. Para mufassirin mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan kabar gembira bagi Nabi SAW, bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan menaklukkan kota Makkah melalui perantara beliau SAW dan menghalalkan perang bagi Nabi tercinta Muhammad SAW. Allah tabaraka wa taala juga bersumpah dengan bapak manusia, itu Adam alaihissalatu wassalam, dan anak keturunannya, sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan kesulitan dalam menjalani kehidupan di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, kata Allah tabaraka wa taala. Dan manusia akan tetap berada dalam keadaan kesulitan tersebut. Manusia akan senantiasa berada dalam kesengsaraan di dunia. Mereka akan terus berada dalam keadaan yang demikian hingga mereka nanti masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dan ini kesulitan demi kesulitan terus mereka alami dalam kehidupannya. Setelah meninggal mereka akan menghadapi fitnah kubur, dan nanti pun akan menghadapi kesulitan di akhirat sampai nanti masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala anhu menjelaskan tentang firman Allah tabaraka wa taala ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Huruf lam di sini, kata beliau rahimahullahu taala anhu, ini didatangkan sebagai jawaban dari sumpah sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk mempertegas pembicaraan apa yang akan disampaikan. Kemudian qad juga merupakan penegasan tambahan. Jadi lam di sini adalah lam untuk penegasan. Ya, dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf yang digunakan untuk penegasan. Di antaranya adalah lam. Kemudian juga qad. Ini menunjukkan penegasan, dan qad adalah penegasan yang kedua yang datang untuk menambah penegasan yang pertama. Maka firman Allah tabaraka wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad, di sini beliau rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya semua anak Adam, ya, ini sungguh-sungguh telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kabad di sini sempurna. Ya, ini makna yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala anhu. Sungguh-sungguh anak Adam ini telah diciptakan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan yang stabil. Ya, kita lihat bagaimana ya mereka berjalan dengan kedua kakinya, mengangkat kepala dan tubuhnya dengan seimbang. Dan ini tentulah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para binatang. Kita dapati sebagian binatang ternyata kepalanya sejajar dengan kakinya, ya.
sedangkan anak Adam kepalanya ada di atas sedangkan kakinya ada di bawah. Jadi ini merupakan kesempurnaan, kata beliau rahimahullahu ta'ala anhu. Ini makna yang pertama, yaitu sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna. Dan ini semakna dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Kemudian makna yang kedua dari fi kabad adalah menghadapi beban-beban dan kesulitan-kesulitan. Artinya sungguh-sungguh manusia ini diciptakan dengan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Sungguh manusia diciptakan menghadapi beban demi beban dalam kehidupannya, dalam perkaranya di dunia, baik itu kesulitan dalam mencari rezeki. Ya, kita dapati jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, manusia dalam mencari rezeki ini tidak mudah, butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh banting tulang. Artinya apa? Ini kesulitan bagi mereka. Apalagi jika manusia tersebut hidup dalam lingkungan yang menyimpang, kata beliau rahimahullah ta'ala anhu. Ia akan terlihat asing oleh lingkungan sekitarnya. Ia akan menghadapi beban saat menghadapi dirinya sendiri dan menghadapi orang-orang yang lainnya pula. Dan jika ada orang yang bertanya, ya, apakah dua makna ini bisa digabungkan? Maka beliau rahimahullah ta'ala anhu mengatakan tentu bisa. Dan beginilah semestinya jika didapati dalam Al-Quranul Karim suatu ayat yang memiliki dua kemungkinan makna dan tidak saling bertentangan, maka bawalah dengan kedua makna tersebut, karena Al-Quranul Karim lebih mencakup maknanya dan luas sekali makna yang terdapat di dalamnya. Namun apabila terdapat pertentangan, maka ambillah yang paling kuat, kata beliau rahimahullah ta'ala anhu. Ini makna yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala anhu tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Yaitu yang pertama adalah manusia sungguh-sungguh diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah sungguh-sungguh manusia diciptakan dalam keadaan berat, susah, kemudian di atas kesulitan demi kesulitan. Kemudian Syekh Shalih bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwa makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad, yakni manusia sungguh-sungguh hidup, Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan mereka dengan penuh penderitaan dan merasakan berbagai musibah di dunia. Begitu juga mereka akan mengalami ujian di alam barzah, dan pada saat hari kiamat pun mereka masih akan mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu sepatutnya dia berusaha melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan penderitaan tersebut, dapat meringankan ujian-ujian tersebut, dan hendaklah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kegembiraan serta kesenangan bagi dirinya, walaupun dia sedang ditimpa ujian oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apabila dia tidak melakukannya, maka niscaya dia akan senantiasa berada di atas penderitaan. Beliau rahimahullahu ta'ala anhu juga mengatakan, bisa juga maknanya bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,
dan dia ditakdirkan untuk dapat bertindak dan melakukan pekerjaan yang berat. Akan tetapi sangat disayangkan adalah sebagian manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Taala terhadap nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah Taala berikan tersebut. Bahkan sebagian manusia bersikap angkuh dan sombong dengan keadaan yang ada padanya. Maka cukuplah sebagai bukti kebodohan dan kezalimannya ketika dia menyangka bahwasanya keadaan itu akan tetap ada pada dirinya dan bahwa kemampuannya akan terus dimilikinya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Ya, maka di sini jamaah yang Allah Taala jelaslah bahwasanya memang Allah Taala jadikan kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesulitan. Terkadang kita melihat sebagian dari manusia mereka berada dalam kesenangan. Terkadang kita melihat subhanallah orang ini bahagia sekali. Padahal orang itu pun sejatinya dia sedang merasakan kesulitan dalam kehidupannya. Dia pun sebenarnya merasakan beban yang ada pada dirinya. Dan dia pun melihat orang lain, subhanallah orang ini enak kehidupannya, terus seperti itu. Padahal seperti itulah memang kehidupan manusia. Semuanya berada dalam kesulitan. Cuman terkadang manusia ini apabila melihat orang lain maka mereka tidak mensyukur nikmat yang ada pada dirinya. Mereka senantiasa merasa bahwasanya orang jauh lebih berbahagia daripada dirinya. Padahal memang pada dasarnya semuanya mendapatkan ujian yang Allah Taala berikan untuk diri mereka. Allah Taala juga mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Taala mengatakan, sungguh-sungguh akan kami uji mereka, kata Allah Taala, minal khauf, dengan rasa takut, kemudian dengan kelaparan, kata Allah Taala, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tersebut. Di sini jamaah yang Allah Taala, kita lihat bagaimana Allah Taala katakan, sampaikan kepada kita bahwasanya akan datang ujian tersebut dari rasa takut. Subhanallah, mau keluar rumah takut, mau jalan, mau safar takut, ya, terus diuji Allah Taala dengan rasa takut. Bahkan berjumpa dengan saudaranya pun takut. Mau salaman nanti takut, ya, nanti takut kena virus. Ya. Bahkan sebagian mengunjungi orang tuanya pun takut. Ya, takut apa? Ketakutan demi ketakutan. Dan ini merupakan ujian yang datang dari Allah Taala. Ya, Allah Taala katakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Akan kami uji kalian dengan rasa takut tersebut, kata Allah Taala. Dan yang perlu diingat jamaah yang Allah Taala, bahwasanya takut ini tidak selamanya tercela. Ada yang namanya takut tabi'i, yaitu memang Allah Taala jadikan seorang insan ini takut pada sesuatu yang dapat mengancam dirinya. Contoh misalnya, Allah Taala jadikan manusia takut dengan binatang buas. Apabila seorang berjalan kemudian didapati di hadapannya ada seekor singa, kemudian dia takut, maka takut yang seperti ini tidaklah tercela, karena ini adalah takut tabi'i yang memang Allah Taala jadikan manusia takut kepadanya, dan ini bukanlah kesyirikan. Takut yang dilarang adalah takut-takut yang dapat merusak akidah seseorang.
dapat merusak kemurnian tauhid mereka. Ya, mereka takut apabila tidak melakukan ritual-ritual tertentu maka akan mendapatkan musibah atau akan mendapatkan bala yang diberikan oleh penghuni lautan. Maka ini merupakan takut yang salah. Dan ini akan merusak akidah seorang hamba. Kemudian di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Allah tabaraka wa taala juga uji manusia dengan kelaparan, susah makan, cari kerja sulit. Yang mana sebagian manusia apabila mereka tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala, tidak yakin dengan janji Allah tabaraka wa taala, mereka ragu bahwasanya rizki telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, takut tidak makan, maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebagian mereka ada yang mencuri, dan jelas ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagian yang lainnya menipu saudaranya, padahal Allah tabaraka wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta kalian sesama kalian. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Allah tabaraka wa taala melarang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Kecuali terjadi tijarah, perniagaan di antara kalian antaradin, yang kalian saling ridha dengannya. Tetapi sebagian orang yang katanya takut akan kelaparan, ya mereka menipu saudaranya yang lain, padahal mereka adalah seorang muslim. Sebagian yang lainnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim dikarenakan takut akan tidak makan, takut tidak dapat mengisi perutnya, tidak bisa memberi makan anak dan istrinya. Ini ketakutan, dan ini merupakan ujian dari Allah tabaraka wa taala tentang kelaparan. Dan ini pun menimpa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, mereka diuji dengan kelaparan. Ya, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia pernah kelaparan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Ini adalah sesuatu yang merupakan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga Allah tabaraka wa taala menguji manusia dengan sedikitnya harta dan jiwa, kemudian buah-buahan. Ini merupakan semuanya ujian dari Allah tabaraka wa taala yang menjadikan manusia terasa berat, terasa sulit. Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tersebut. Dan seorang jemaah yang Allah tabaraka wa taala yang benar tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala adalah mereka yang apabila datang padanya musibah maka mereka akan bersabar. Hal ini dikarenakan mereka meyakini bahwasanya semua ujian tersebut datang dari Allah tabaraka wa taala, dan Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Dia meyakini bahwasanya Allah itu maha adil, Allah maha ar-Rahman, Allah itu ar-Rahman, ar-Rahim. Bahkan Allah tabaraka wa taala jadikan surah khusus dalam Al-Quran namanya apa? Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala sangat sayang kepada seorang hamba, sangat cinta kepada hamba tersebut. Bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika didatangkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya para tawanan. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat di sana ada seorang ibu yang dia sedang
berkeliling mencari bayinya. Dia setelah mencari, akhirnya dia temukan bayinya tersebut. Kemudian dia dekap bayinya. Kemudian dia susui bayinya tersebut. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah mungkin ibu tadi ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api yang membara? Maka para sahabat katakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Kita telah melihat bagaimana cintanya ibu tersebut kepada anaknya. Seorang ibu yang dia mengandung anaknya 9 bulan di atas kesulitan, di atas kesusahan. Kemudian dia lahirkan anak tersebut. Itu pun berjuang antara kehidupan dan kematiannya. Kemudian dia besarkan, dia rawat, malam hari sulit tidur, dia susui anaknya. Tentulah memiliki rasa cinta yang besar kepada anak tersebut. Oleh sebab itu, sewaktu Nabi yang mulia SAW ditanya, man ahakun nas li husni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu? Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, ibumu, 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 baru yang keempat bapakmu. Ini subhanallah, menunjukkan bahwasanya ibu memiliki hak yang besar. Kenapa? Dikarenakan kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh seorang ibu sewaktu melahirkan, kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan anaknya. Dan inilah keutamaan yang diberikan Allah Taala kepada seorang ibu. Maka tidak heran ibu ini sangat cinta sekali kepada anaknya, kepada buah hatinya. Makanya tidak mungkin seorang ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam bara api. Tidak mungkin ibu akan melemparkan anaknya pada api yang membara. Tidak mungkin, mustahil. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, sungguh Allah Taala itu lebih cinta kepada hambanya daripada cintanya ibu tadi kepada bayinya. Subhanallah. Allah Taala sangat cinta kepada hamba-hambanya. Bahkan rahmat Allah ini mendahului kemarahannya. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada Allah Taala, dia menyadari bahwasanya ujian yang Allah Taala berikan kepadanya hakikatnya adalah untuk kebaikan dirinya. Allah jadikan dia susah untuk makan, Allah jadikan susah rizkinya, Allah Taala jadikan susah keluar rumah, ketakutan demi ketakutan. Dia yakin Allah Taala tidak akan zalim kepada hambanya. Tidak mungkin Allah zalim. Subhanallah, maha suci Allah dari prasangka tersebut. Akan tapi dia meyakini bahwasanya Allah sangat sayang. Tentu di sini ada hikmah yang Allah Taala siapkan bagi seorang hamba. Dia bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut, dan ini adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada seorang yang benar tauhidnya kepada Allah, benar akidahnya, lurus pemahaman tauhidnya. Bukan berarti orang yang belajar tauhid, subhanallah, sudah ngaji puluhan tahun misalnya, pakaiannya islami, jenggotnya panjang, kemudian sewaktu dapat musibah ngeluhnya luar biasa, marah-marah, ini gimana kehidupan, seolah-olah dia melupakan bahwasanya Allah Taala itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Seolah-olah dia melupakan cinta Allah Taala yang teramat besar kepada hambanya. Damai melakukan Allah Taala. Kalaulah tidak karena ujian-ujian tersebut, niscaya manusia akan binasa. Niscaya manusia akan hancur di atas muka bumi ini.
Kalaulah bukan karena ujian-ujian tersebut, niscaya manusia akan banyak sekali masuk ke dalam neraka. Bahkan Allah Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran surah Al-Imran ayat 142, Allah Taala katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, dalam Quran surah Al-Baqarah. Hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Taala katakan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sedangkan belum datang ujian yang menimpa kalian sebagaimana ujian tersebut menimpa orang-orang sebelum kalian? Jadi di sini Allah Taala katakan kepada manusia, apakah kalian yakin akan masuk surga sementara kalian belum diuji oleh Allah Taala? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Yang mana orang-orang dahulu itu jamaah yang Allah Taala diuji Allah Taala dengan kesulitan, dengan kesulitan demi kesulitan, kesusahan dalam menjalani kehidupan dunia. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Bahkan Allah Taala goncang mereka, ya ditimpa gempa bumi, musibah demi musibah. Sampai-sampai apa? Hatta yaqul, ya sampai yaqula rasul, nabi mereka, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman ini mengatakan mata nasrullah, sampai-sampai mereka katakan kapan datangnya pertolongan Allah Taala. Ini saking dahsyatnya ujian tersebut. Ini kita jamaah melakukan Allah Taala. Sudah berapa lama Allah uji kita? Sudah ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Lah, baru berapa bulan Allah Taala uji dengan sulitnya kita keluar rumah, dengan sulitnya berinteraksi. Akan tapi sebagian dari kita telah mengeluh, bahkan sebagian telah protes, menganggap bahwasanya Allah Taala tidak adil. Mereka katakan bahwasanya Allah kejam. Subhanallah, baru diuji dengan ujian yang sangat sedikit. Padahal orang-orang soleh terdahulu ujiannya jauh lebih besar daripada apa yang menimpa mereka. Sampai-sampai Nabi ini orang soleh dan orang-orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah Taala. Ini menunjukkan ujian yang sangat besar sekali yang menimpa mereka. Dan maka di sini jamaah yang Allah Taala, hendaklah kita bersabar di atas ujian yang Allah Taala berikan ini. Ya, karena ujian-ujian tersebut yang akan menghapuskan dosa seorang muslim. Ujian tersebut yang akan meninggikan derajat mereka. Sebagaimana Allah Taala uji orang-orang soleh terdahulu, yang mana mereka bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, bahwasanya pernah suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Ar-rajulu ala hasabi dinih. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, orang yang paling berat ujiannya yang pertama adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Ar-rajulu ala hasabi dinih. Seorang itu berdasarkan dengan
agamanya, yaitu seorang itu akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kadar keimanannya. Bagaimana keimanannya, bagaimana agamanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seperti itulah akan datang ujian pada diri orang tersebut. Apabila seseorang ini kuat agamanya, maka akan semakin besar pula lah ujian yang akan menimpanya. Apabila seseorang lemah agamanya, maka dia akan diuji dengan kadar agama yang dia miliki tersebut. Maka senantiasa seseorang hamba diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menguji hamba sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah uji hamba tersebut agar apa? Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala dapat menghapuskan dosa-dosanya. Dengan ujian tersebut Allah angkat dosa-dosa seorang hamba, Allah tinggikan derajat mereka. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Nah, maka kita lihat jemaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana musibah menimpa kaum muslimin. Ya, menimpa kaum muslimin di Indonesia, menimpa kaum muslimin di Syam, di Suriah, di Yaman, di Rohingya, di Cina, di India, di seluruh permukaan bumi. Musibah tersebut senantiasa menimpa kaum muslimin. Ya, maka ini jawaban atas pertanyaan kita selama ini. Kenapa musibah senantiasa datang menimpa mereka? Jawabannya adalah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala hapuskan dosa-dosa mereka, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala biarkan mereka berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa, agar mereka lebih mudah nantinya menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena musibah demi musibah yang menimpa mereka akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Ini di antara hikmah jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan pada musibah demi musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan gugurnya dosa ini merupakan kabar gembira bagi seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Baru bangun tidur sudah berdosa, jalan siang hari penuh dosa demi dosa, lisan yang tidak bisa terjaga, mata yang tidak bisa dijaga. Subhanallah. Dan ini merupakan kabar gembira dengan musibah yang menimpa. Bahkan dikatakan bahwasanya tidaklah duri itu menusuk seorang hamba, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hapuskan dosanya. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu adalah salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala anhu ini senantiasa diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala anhu ini beberapa kali masuk ke dalam penjara dikarenakan tuduhan demi tuduhan dari musuh-musuh dakwah. Akan tapi kita lihat bagaimana seorang muslim, seorang alim menyikapi ujian yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu ketika dijebloskan di dalam penjara. Maka beliau rahimahullahu ta'ala anhu katakan bahwasanya ini merupakan kesempatan yang terbaik yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadaku, sehingga dengannya aku dapat berkhulwat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Sewaktu dimasukkan ke dalam penjara, maka beliau rahimahullahu ta'ala anhu, katakan bahwasanya ini merupakan kesempatan baginya untuk dapat berkhulwat, berduaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dapat beristirahat dari kepenatan kehidupan di luar sana. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya ketika kami sedang mengalami kepenatan hati,
kegersangan jiwa, maka kami datangi guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu. Dan subhanallah, kita ketahui bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anhu ini merupakan seorang ulama yang sangat banyak sekali buah karyanya, yang diantaranya beliau rahimahullahu taala anhu sangat banyak sekali membahas tentang masalah hati. Beliau rahimahullahu taala anhu katakan bahwasanya ketika beliau mengalami kegersangan hati, kegersangan jiwa, maka mereka datangi gurunya. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah waktu itu di penjara. Maka kata beliau, kami dapati nasihat-nasihat dari beliau, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kami dapati bahwasanya hati kami pun menjadi lapang. Subhanallah. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada dalam penjara. Ya. Ini jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Dan musibah itu menimpa setiap hamba. Semuanya mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Yang berbeda adalah bagaimana cara mereka menyikapi musibah yang datang tersebut. Bagaimana mereka menyikapi ujian yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Sebagian sewaktu mendapatkan ujian, maka hatinya menjadi sempit, sesak dengan ujian tersebut. Bahkan terkadang keluar ungkapan-ungkapan kekufuran dari lisannya. Sebagian mendapatkan ujian, mereka menambah ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Mendapatkan ujian, semakin mendekatkan dirinya dengan Rabbul Alamin. Semakin menjadikan dia semakin dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Dan ini butuh kelapangan hati jamaah Allah tabaraka wa taala. Butuh dada yang lapang untuk dapat menerima musibah dan menjadikan musibah tersebut menjadi sesuatu yang akan bernilai baik bagi dirinya. Dan di antara tips yang disampaikan oleh para ulama agar seseorang sewaktu mendapatkan musibah ini akan melapangkan hatinya, yang paling utama adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah tabaraka wa taala akan berikan padanya rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Subhanallah. Dan takwa ini jamaah milikkan Allah tabaraka wa taala ini merupakan kunci yang paling utama seseorang untuk dapat keluar dari musibah. Yang mana sewaktu musibah itu datang, dia akan sabar dalam menghadapinya. Dia akan mengelola musibah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dia tidak akan terjerembab ke dalam dosa dikarenakan musibah yang menimpanya. Kuncinya adalah yang pertama, takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dengan takwa, Allah tabaraka wa taala akan memberikan padanya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia miliki. Seorang, sebagaimana kita katakan tadi, dalam kehidupan dunianya akan terus memiliki masalah, terus dihadapkan dengan ujian-ujian, kesulitan-kesulitan. Namun apabila dia bertakwa, maka akan datang jalan keluar tersebut. Orang yang memiliki masalah dengan keluarganya, maka bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar bagi masalah keluarganya. Seorang yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, maka apabila dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala berikan jalan keluar bagi permasalahan rumah tangganya. Seseorang yang dia memiliki permasalahan dalam harta, dalam mendapatkan ma'isyah, mendapatkan uang, sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya,
sulit untuk memberi makan anak dan istrinya, maka bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, apakah mungkin Allah tabaraka wa ta'ala akan sia-siakan hambanya? La, tidak mungkin. Kita lihat orang-orang kafir saja, orang-orang kafir yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka katakan Allah punya anak, mereka katakan yang tidak-tidak kepada Allah. Sebagian dari mereka sekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini masih diberi makan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu bagaimana seorang muslim yang dia mentauhidkan Allah, yang dia beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian tidak diberi rezeki oleh Allah? Mustahil, tidak mungkin. Pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kecukupan bagi dirinya. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan padanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki padanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, setiap solusi yang akan memberikan kelapangan hati di tengah musibah, ini semua akan kembali kepada takwa. Semuanya akan kembali kepada takwa. Contoh misalnya, seorang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah takwa. Apa sih definisi takwa, Ustaz? Nah, Ustaz, ya, kami mengetahui solusinya adalah takwa. Bahkan ini sering disampaikan oleh khotib-khotib dalam khutbah Jumat. Setiap penceramah memberikan nasihat takwa. Setiap mubalik menasihati kami agar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap dai menyampaikan nasihat takwa. Apa sih hakikatnya takwa? Takwa adalah mengerjakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tahukah kalian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, perintah Allah yang paling besar, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang paling besar. Jalan yang paling utama untuk meraih ketakwaan adalah dengan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tidaklah aku utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan apa? An i'budullah, agar mereka beribadah pada Allah tabaraka wa ta'ala saja dan menjauhi taghut. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala utus setiap rasul itu kepada masing-masing umat untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perintah Allah yang paling besar, melebihi perintah-perintah Allah yang manapun. Maka seorang yang ingin mendapatkan kelapangan hati, mendapatkan jalan keluar, yang paling utama adalah dia mentauhidkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan jalan keluar yang paling utama dalam setiap permasalahan yang menimpa. Kemudian menjauhi larangan Allah. Dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang paling besar adalah syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan seorang yang syirik, maka Allah tabaraka wa ta'ala haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga apabila dia mati dalam keadaan yang demikian dan belum bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang syirik, Allah tidak akan hapuskan dosanya, dan ini akan menjadikan kesesakan dalam hati seseorang. Jadi merupakan pokok dari segala bentuk kemaksiatan. Ini merupakan dasar dari segala bentuk pengingkaran. Ini merupakan sesuatu yang paling besar dalam kedurhakaan, yaitu syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
dan setan, iblis laknatullah alaih, ini sangat tidak senang manusia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Sangat tidak senang manusia mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Bahkan dakwah utamanya iblis adalah bagaimana manusia menyekutukan Allah tabaraka wa taala, yang dengannya dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Makanya jamaah melakukan Allah tabaraka wa taala, apabila kita ingin dilapangkan oleh Allah tabaraka wa taala dada kita, apabila kita ingin dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam setiap permasalahan yang menghadapi kita, dalam setiap ujian demi ujian yang datang terus menerus dari Allah tabaraka wa taala, maka tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah tabaraka wa taala. Jangan sekutukan Allah. Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah tabaraka wa taala itu sangat sayang kepada kita. Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Toha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah tabaraka wa taala katakan, barang siapa yang mengingkari, yang enggan untuk mengingat Allah tabaraka wa taala, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang tidak mengingat Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang mengingkari Allah tabaraka wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka bagi orang tersebut adalah kehidupan yang sulit. Allah tabaraka wa taala katakan, barang siapa yang tidak mau ingat Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya adalah kehidupan yang sesak di dunia, kehidupan yang berat, sulit. Ada uang susah, tidak ada uang susah, ada jabatan susah, tidak punya jabatan susah, ngetop susah, tidak ngetop susah. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Bagi orang yang tidak bertakwa, yang enggan untuk mengingat Allah tabaraka wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka bagi orang seperti ini kehidupan yang sulit, kata Allah tabaraka wa taala. Setiap keadaannya pun sulit. Menuntut ilmu sulit, tidak menuntut ilmu sulit. Kerja sulit, tidak kerja sulit. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Baginya kehidupan yang sulit, yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta, kata Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Di dunianya susah, sulit, punya harta sulit, tidak ada sulit, semuanya susah kehidupannya. Dan di akhirat pun sulit. Allah tabaraka wa taala jadikan dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia katakan kepada Allah tabaraka wa taala, ya Allah, mengapa engkau jadikan kami buta, wahai Allah? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami di dunia ini dapat melihat. Dulu kami di dunia ini bisa melihat, ya Allah, kenapa kami di akhirat ini buta? Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan, qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah tabaraka wa taala katakan, begitulah dahulu telah datang ayat-ayatku kepada kalian, fanasitaha, dan kalian lupakan ayat-ayatku, kata Allah tabaraka wa taala. Peringatan datang dari Allah tabaraka wa taala, firman Allah tabaraka wa taala datang, peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah datang pada kalian. Akan tapi kalian tinggalkan, kalian jauhkan ayat Allah tabaraka wa taala, kalian tidak indahkan peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Fanasitaha, kalian lupakan peringatan-peringatan Allah tersebut.
Allah suruh kalian jauhkan kesyirikan, kalian kerjakan kesyirikan. Allah larang kalian makan riba, kalian makan riba. Allah suruh kalian untuk sholat, kalian tidak sholat. Allah perintahkan kalian puasa, kalian tidak berpuasa. Allah larang kalian untuk tidak ghibah, Allah larang kalian ghibah, kalian ghibahi manusia. Fanasitaha, kalian lupakan, kalian enggan patuh atas perintah Allah tabaraka wa taala. Kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun kalian dilupakan, kata Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Ini merupakan ancaman yang besar yang datang dari Allah tabaraka wa taala bagi seorang yang enggan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang yang tidak mau mengindahkan peringatan demi peringatan yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Allah uji kita. Allah berikan kesulitan demi kesulitan. Allah ingin hapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin tinggikan derajat kita. Maka hendaklah seorang muslim yang mendapatkan ujian tersebut, mendapatkan peringatan dari Allah tabaraka wa taala tersebut, ini menjadikan keimanannya makin meningkat kepada Allah tabaraka wa taala, menjadikan ketakwaannya makin tinggi kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa taala, menjadikan solatnya semakin giat, puasanya makin rajin, sedekahnya makin kuat. Bukan sebaliknya, semakin diuji semakin bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah kepada kita semuanya untuk dapat senantiasa mensyukuri nikmat demi nikmat yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Rabbul Arsyil Azim untuk memberikan kepada kita kesabaran di tengah musibah. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Alamin untuk memberikan pahala yang besar bagi kita. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala untuk memasukkan kita semua ke dalam firdausnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.